Perkenalkan, nama saya Giri Juliano Falmida. Saya dari kelas 01 TPP 007. Pada pertemuan pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute, yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan yaitu input dan melakukan pengolahan data proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, generasi komputer. Generasi komputer dibagi menjadi 5. Generasi pertama dari tahun 1951 sampai 1958. Generasi kedua 1959 sampai 1963, dan generasi ketiga 1964 sampai 1979. Generasi keempat yaitu 1979 sampai 1980. Generasi kelima 1981. Selanjutnya tentang tokoh-tokoh perkembangan komputer. Lawrence Brion dan Hermann Hollerith, von Neumann dan Alan Turing. Kita melanjutkan dengan pertemuan kedua, yaitu pengertian CPU, yaitu singkatan dari Central Processing Unit. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolahan pusat. Secara awam, kita sering menyebut sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambat ya, kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Lanjut, fungsi CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tertikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Lanjut, bagian-bagian dalam CPU. Pertama ada power supply, lanjut motherboard dan hard disk, prosesor, VGA, CD-ROM, kabel data, dan LAN card atau local area network, RAM, random access memory. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian memori. Pengertian memori komputer. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Sering digunakan istilah storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket, tempat informasi untuk dibaca dan ditulis memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja, dan harganya. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Jenis memori media penyimpanan: ROM, Read Only Memory aka firmware, CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor, RAM, Random Access Memory, DRAM, Dynamic RAM, SDRAM, Rows Dynamic RAM, DIMM, Dual Inline Memory Module, caceh memori.
di sini saya lanjut ke pertemuan keempat, yaitu saya ingin menjelaskan tentang input dan output device. Pertama, input device dulu. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor pada komputer untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Seperti jenis-jenisnya, contoh input. Keyboard mempunyai beberapa jenis, yaitu keyboard QWERTY dan selanjutnya keyboard Dvorak dan keyboard Klockenberg. 2. Mouse mempunyai beberapa jenis, yaitu manual mouse, mechanic mouse, mouse serial mouse, PS atau 2, mouse USB, universal serial bus, mouse cordless atau wireless, optical mouse. Yang ketiga, touchpad. 4. Pen. 5. Graphic pad. 6. Joystick dan games paddle. 7. Scanner. Lanjut tentang output device, unit keluaran. Perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, hard copy, suara, dan lain-lain. Berikut jenis output. 1. Monitor. 2. Printer mempunyai beberapa jenis, yaitu dot matrix, inkjet, laserjet. 3. Speaker. 4. Headphone. 5. Proyektor. 6. Plotter. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dalam pendidikan. Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. Penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, TV, komputer, dan lain-lain itu memanfaatkan bagi pendidikan. Pada hakikatnya, alat-alat tersebut tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi alat-alat tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntunan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. 1. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning. Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. 2. Sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Guru laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. 3. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan radio. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan, maka pada saat itu sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antar mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya.